Konon katanya, siapa yang mau masuk ke sebuah makam orang soleh di sana, maka diharuskan masuk melalui celah lubang dari sebuah pohon beringin agar bisa mendapatkan keberkahan. Sekarang mulai rame sebagian asatid dari kalangan Wahabi membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan. Kata mereka, ternyata dalil Ahlus Sunnah tentang bertabarruk mencari keberkahan kepada orang soleh, dalilnya lemah semua. Kata mereka, dalam segi jarh wa ta'dil, dalam segi sanad dibahas tuh bahwa orang ini dhaif. Maka saya katakan, jawabannya gampang banget. Saya katakan, hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Di dalam hadis sahih dikatakan, kalau memaknai Al-Quran secara terjemahan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipahami cabang pribadi, bersiaplah tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Tapi menggunakan hadis dhaif, para ulama mengatakan ketatnya itu dalam hal halal dan haram. Begitu, saudara. Astagfirullahalazim. Sudah tidak ada cara lagi untuk membela tentang tabarruk di kuburan orang soleh. Dalilnya udah jelas-jelas dhaif, lemah, bermasalah, teman-teman. Justru sebaliknya, dalil yang lebih kuat itu dalil larangannya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, berdoa di sana, memohon-mohon di sana. Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena sudah tidak ada lagi dalil yang bisa digunakan untuk membela amaliyah tabarruk di kuburan orang soleh, maka Gus Wafi ya, yang merupakan seorang pembela Ba'alawi garis keras gitu ya, mengatakan bahwa hadis dhaif itu jauh lebih mulia, jauh lebih keren daripada memahami Al-Quran secara terjemahan. Coba kita lihat nih ya videonya. Jawabannya gampang banget. Saya katakan, hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Memaknai Al-Quran secara terjemahan, misalnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, itu hanya metode agar orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab bisa paham tentang makna-makna isi kandungan di dalam Al-Quran. Nggak ada masalah memaknai Al-Quran dengan bahasa Indonesia, bahasa Cina, nggak ada masalah. Yang terpenting makna yang sesungguhnya tidak keliru, tidak menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Memaknai Al-Quran dengan bahasa Arab ya, atau menjelaskan isi kandungan Al-Quran dengan full bahasa Arab, kalau audiensnya nggak ngerti, terus apa gunanya ngoceh ya kan? Atau memaknai Al-Quran dengan bahasa Arab lalu maknanya keliru dengan Al-Quran itu sendiri, ya nggak bisa dibenarkan juga. Kalau Al-Qurannya ya memang bahasa Arab, tetapi memaknai Al-Quran ya silahkan dimaknai dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaahnya gitu. Ya intinya selama pemaknaannya benar ya nggak ada masalah, teman-teman ya. Ya ini Gus Wafi terlalu membabi buta nih ya, mendukung tabarruk di kuburan orang soleh sampai harus mengatakan seperti ini. Hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Wah, ini berlebihan ya. Ini malah bisa jadi syubhat. Nanti orang awam bisa saja berpikir, oh ternyata hadis dhaif itu jauh lebih mulia daripada Al-Quran. Dan kesannya juga Gus Wafi di sini meremehkan dai-dai salafi, seolah-olah orang-orang salafi itu nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih videonya. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Di dalam hadis sahih dikatakan, kalau memaknai Al-Quran secara terjemahan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipahami cabang pribadi, bersiaplah tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu kan hadis tentang orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Barang siapa yang berdusta, barang siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis itu populer banget ya, hadis riwayat Bukhari nomor 1229. Sekelas Gus Wafi pasti tahulah hadis ini, tapi mungkin karena memang sudah nggak ada cara lagi untuk melakukan pembelaan, ya sudah pakai hadis itu tapi dipelintir gitu. Bahkan sampai mengatakan hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memahami Al-Quran secara terjemahan. Sudahlah, jujur aja ya, kalau misalnya memang tidak ada dalilnya bertabaruk di kuburan orang soleh, ya katakan tidak ada, nggak usah berdalih begini dan begitu. Saya justru respect sama Kiai Nur Ihya yang merupakan juga salah satu Kiai Aswaja. Ini mengakui bahwa memang dalil-dalil yang dibawakan Gus Ajir itu
lemah, bermasalah. Diskusi terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Pras ya, Heri Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang di Heri Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan ya asar ya perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Ya, saya memalukan malah. Ya mohon maaf nih, Dek Ajir sama Dek Faris. Ya mohon maaf saya nggak istilahnya menjatuhkan itu tidak. Ini harus dijadikan sebagai pemacu dan pemicu, pemecut Anda berdua untuk nambah referensi lagi. Karena yang sampean sampaikan ya Diajir sama Dek Faris itu jelas itu 1 doif, 2 doif jidan, 3 la aslalah bisa mauduan. Walaupun ada hadisnya sekalipun, ya sudah kami telusuri semua itu. Jadi ada 4 dari Diajir, ada 1 dari Dek Faris. Nah itu kan lemah, dalilnya bermasalah ya. Bahkan dikasih skor juga tuh Mas Heri Pras tadi 8-1 katanya. 8 Mas Heri Pras, 1 untuk timnya Gus Ajir. Saya harap ini semua menjadi pintu kesadaran hidayah ya bagi saudara-saudara sesama muslim kita yang masih melakukan tabarruk di kuburan orang soleh, segera bertaubat. Karena itu nggak ada dalil anjurannya untuk melakukan hal tersebut. Ingat ya, ini masalah akidah, maka perlu hati-hati. Ingat, hadis doif itu tidak bisa digunakan sebagai hujah, sebagai dalil dalam berakidah teman-teman. Dan memang faktanya di lapangan nih, kalau kita lihat orang-orang yang tabarruk di kuburan orang soleh, banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Bertabaruk dengan cara yang buruk. Bertabaruk atau ngalap berkah kepada orang soleh seharusnya dengan duduk di majelisnya, menerima dan menjalankan nasihatnya, atau meminta didoakan olehnya dengan catatan orang soleh tersebut masih hidup. Namun sungguh disayangkan jika sebagian orang lebih menganggap pohon di kuburan tertentu bisa mendatangkan keberkahan. Konon katanya, siapa yang mau masuk ke sebuah makam orang soleh di sana, maka diharuskan masuk melalui celah lubang dari sebuah pohon beringin agar bisa mendapatkan keberkahan. Namun anehnya, baik ruh dari orang yang dikubur, penjaga kubur dan pohon keramatnya tak bisa melindungi pohon yang katanya mendatangkan keberkahan tersebut, dan pohon tersebut malah tumbang hanya dengan tiupan angin. Heran kan? Ada banyak lagi keanehannya, ada yang sampai geleng-geleng, teriak-teriak gitu ya. Itu semua terjadi berawal dari pemahaman tabarruk di kuburan orang soleh. Bahkan yang lebih parah itu ada yang sampai kikuk-kikuk di kuburan biar dapat keturunan. Katanya di kuburan ini kan banyak berkahnya nih. Ya udah dia kikuk-kikuk di sana. Astagfirullahalazim. Semoga mereka dapat hidayah kembali kepada jalan yang benar.